Jadi materinya adalah tentang perkalian titik yang sekarang atau biasa disebut dengan dot product. Dia memiliki definisi perkalian antar besar salah satu vektor. Di sini langsung saja dimisalkan salah satu vektor ini adalah A atau vektor pertama dengan komponen vektor lain, atau di sini dimisalkan dengan B pada arah vektor pertama. Jadi perkalian B dengan A dengan searah dengan vektor pertama di sini dot product. Jadi vektor B di sini diarahkan yang sama dengan A. Jadi konversinya adalah B cos alpha. Kemudian di sini dot product biasa ditulis dengan titik. Jadi di sini bacanya A dot B itu sama dengan AB cos alpha, atau panjang A dikalikan dengan panjang B kemudian cos alpha, di mana alpha adalah sudut yang dibentuk antara vektor B dan vektor A. Kemudian di sini ada beberapa kasus jika sudut yang dibentuk adalah 90 derajat atau saling tegak lurus, maka sudah bisa dipastikan bahwa hasil dari A dot B adalah 0. Kemudian jika vektornya searah atau sudut yang dibentuk adalah 0 derajat, maka sudah dipastikan A dot B adalah panjang A dikalikan dengan panjang B. Kemudian jika arahnya berlawanan atau alfanya 180 derajat, maka hasilnya adalah minus panjang A dikalikan dengan panjang B. Oke, kemudian di sini dimisalkan ini terdapat vektor dengan IJK. Dimisalkan IJK adalah vektor satuan dengan panjangnya adalah 1, maka I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K. Sudah dipastikan hasilnya adalah 1 karena mereka satu arah, atau di sini berhimpit ya. I dikalikan dengan I, didotkan dengan I. Maka sudut yang dibentuk adalah 0, jadi hasilnya 1. Kemudian jika I didotkan dengan J, J dotkan dengan K, K didotkan dengan I, maka hasilnya adalah 0 karena sudut yang dibentuk adalah 90 atau saling tegak lurus. Kemudian bagaimana perkalian dot jika bentuknya seperti ini? Oke, jadi di sini A dot B, di sini A-nya seperti yang tadi AXI dan bla 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 bla. Kemudian dijabarkan seperti biasa, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, dan seterusnya. Kemudian karena I dot J, J dot K, I dot K sama dengan 0, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian karena I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K adalah 1, maka perkaliannya menjadi seperti ini. Jadi bisa dibilang secara cepat, jika A itu didefinisikan sebagai A1, A2, A3 dan B adalah B1, B2, B3, maka perkaliannya adalah A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Itu adalah A dot B. Kemudian sifatnya, dot product memiliki sifat komutatif, jadi bisa dibalik, kemudian bersifat asosiatif dan bersifat distributif. Kemudian di sini terdapat soal sederhana. Tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan berikut. Jadi di sini A ada 3I, 4J, 6K, dan B 8I, 3J, dan min 8K. Seperti ini untuk cara cepatnya. A dot B berarti A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Jadi di sini komponen I dikalikan dengan komponen I, komponen J dikalikan dengan komponen J, komponen K dikalikan dengan komponen K. Jadi di sini 3 kali 8 ditambah 4 kali 5 ditambah 6 dikali min 8. Kemudian dihitung, hasilnya adalah min 4. Kemudian soal kedua, di sini diketahui bahwa vektor A adalah 2I plus 5J plus 3K, dan B itu adalah I plus 2J min 3K. Kemudian tentukan sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut. Di sini kita tahu bahwa A dot B itu adalah komponen I dikalikan dengan I ditambah komponen J dikalikan komponen J ditambah komponen K dikalikan komponen K. Dan kita punya juga bahwa A dot B itu adalah panjang A dikali panjang B cos alpha. Nah, dari sini nanti kita akan menemukan berapa sudut dari A dan B. Oke, yang pertama kita hitung dulu A dot B ini. Komponen I dikalikan komponen I berarti 2 dikali 1, kemudian komponen J dikali komponen J 5 kali 2
dan seterusnya. Di sini dihasilkan 3. Kemudian kita cari panjang A. Seperti biasa diakarkan, ini 4, ini 25, ini 9, jadi ini akar 38, dan B-nya adalah akar 14. Kemudian di sini kita masukkan di mana A dot B adalah rumusnya panjang A dikalikan panjang B cos alfa. Tadi kita sudah dapatkan bahwa A dot B di atas bernilai 3. Kemudian di sini kita masukkan 3 dan panjang A akar 38, panjang B akar 14 dan cos alfa. Kemudian pindah ruas dan dicari hasilnya pembagiannya seperti ini, dan alfanya kira-kira 82,53 derajat. Di sini kita bisa pakai kalkulator biasa. Oke, lanjut kita ke cross product. Definisinya adalah perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus vektor A. Jadi di sini misalkan ada vektor A dan vektor B, dan di sini ada sudut alfa. Nah, bagaimana caranya agar, kan ini definisinya vektor B yang tegak lurus vektor A. Bagaimana caranya agar B ini tegak lurus dengan vektor A? Maka di sini di cross product B-nya dikalikan dengan sin alfa. Jadi A cross B itu adalah AB sin alfa. Perlu diingat bahwa hasil perkalian silang dua buah vektor adalah sebuah vektor yang arahnya tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh A dan B. Jadi hasil perkaliannya adalah sebuah vektor lagi. Jadi di sini dipertegas bahwa A cross B itu adalah vektor C. Kemudian ada beberapa kasus juga, seperti jika vektornya ini tegak lurus, maka hasilnya adalah perkalian dianya sendiri. Kalau vektornya searah, berarti bisa dipastikan bahwa perkaliannya 0. Kemudian jika berlawanan arah juga hasilnya juga 0. Kemudian untuk sedikit bagaimana jika A-nya adalah berbentuk AXI, BXI, dan seterusnya itu, maka di sini ada sebuah siklus di mana I, J, K ini berputar searah jarum jam. Jadi jika I dikalikan dengan J itu hasilnya K, jika J dikalikan dengan K hasilnya I, jika K dikalikan dengan I hasilnya J. Bagaimana jika berlawanan? Tinggal ditambah minus. Jika I dikalikan K, maka hasilnya minus J. Jika K dikalikan dengan J, maka hasilnya minus I, dan seterusnya. Dan jika dia dikalikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, lanjut ke berikutnya. Jadi seperti sama dot product tadi, jika A cross B itu dikalikan seperti biasa, seperti perkalian dalam kurung biasa. Kemudian ada kondisi di mana I cross ini J cross J dan K cross K itu hasilnya adalah sama dengan 0, maka disubstitusikan. Tinggal ini ada AXI di cross BYJ, dan di sini kondisinya adalah I cross J. Nah, dengan memanfaatkan siklus perkalian silang tadi, maka kita dapatkan seperti ini. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kita kumpulkan yang I, yang J, yang K. Nah, dari hasil yang ini, maka timbullah rumus cepat biasanya yang kita pakai di sini. Jadi A cross B, untuk menentukan komponen I, maka I ini ditutup. Kemudian mencari determinan. Seperti mencari determinan, AY dikalikan dengan BZ dikurangi BY dikalikan dengan AZ, kemudian itu menjadi komponen I seperti ini. Begitu juga dengan untuk mencari komponen C, berarti yang ini ditutup. AX dikalikan dengan BZ dikurangi BX dikalikan dengan AZ, maka itu menjadi komponen C. Oke. Kemudian sifat-sifat cross product adalah anti komutatif. Di sini A cross B tidak sama dengan B cross A. Kemudian bersifat asosiatif dan bersifat distributif. Di sini ada contoh soal sederhana. Hitung perkalian silang dari A sama dengan I plus J plus K dan B sama dengan 3I plus J plus 2K. Kita menggunakan cara cepat. Jadi ini A cross B, kemudian I, J, K, dan di sini dituliskan semua komponen I di sini, komponen J di sini, komponen K di sini. Untuk mencari komponen I, maka ini ditutup. Jadi 1 kali 2 dikurangi 1 kali 2 ini
dikurangi 1 kali 1 min 1, dan itulah komponen I. Nah, untuk mencari komponen C, maka 1 kali 2 dikurangi 3 kali 1. Jadi ini 2 dikurangi 3 menjadi komponen C. Dan untuk K, 1 kali 1 dikurangi 3 kali 1. Maka di sini menjadi komponen K. Oke, kita lanjut ke proyeksi ortogonal. Jadi di sini ada gambar, ada vektor B dan ada vektor A. Nah, di sini arti proyeksi ortogonal adalah vektor A pada vektor B, proyeksi vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C, di mana ujung vektor C dibatasi oleh sebuah garis tegak lurus terhadap vektor B yang ditarik dari ujung vektor A ke vektor B. Jadi di sini proyeksi ortogonal menghasilkan vektor baru yang bernama C, di mana C ini adalah yang dibatasi oleh sebuah garis tegak lurus yang ditarik oleh vektor A ke vektor B. Jadi proyeksi secara umum dibagi menjadi 3, bukan dibagi tapi lebih seringnya ada 3 rumus yang sering dipakai. Adalah proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, yaitu A dot B dibagi dengan panjang B. Kemudian ada proyeksi vektor ortogonal A pada B, yaitu A dot B dibagi dengan panjang B kuadrat dikalikan dengan B. Dan panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B itu adalah panjang dari A dot B dibagi dengan panjangnya B. Kemudian langsung saja kita terapkan pada soal. Di sini terdapat contoh, diketahui vektor A komponennya 2, min 1, 3, dan B itu komponennya min 1, 2, min 2. Yang pertama kita disuruh mencari proyeksi skalar A pada B, dan yang kedua proyeksi vektor B pada A, dan yang ketiga panjang proyeksi vektor B pada A. Oke, yang pertama adalah proyeksi skalar A pada B. Tadi rumusnya A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Di sini 2, min 1, 3, min 1, 2, min 2 didot produkkan. Jadi ini dikalikan dengan ini, ditambah ini dikalikan dengan ini, dan ini ditambah ini dikalikan dengan ini. Seperti ini, dan panjangnya vektor B. Cari panjangnya seperti biasa, dan setelah dihitung hasilnya adalah min 10 per akar 5 dikalikan akar sekawannya menjadi min 2 akar 5. Kemudian yang B, di sini proyeksi vektor B pada A. Jadi tergantung kalimat, jika ini adalah proyeksi vektor A pada B, maka yang di bawah dan ini adalah B. Tapi karena ini proyeksi vektor B pada A, maka A-nya yang di bawah dan di samping. Jadi yang dibalik hanya 2 itu. Dicari seperti biasa. Di sini dot produkkan A dengan B, kemudian panjangnya A ini dikuadratkan dan dikalikan dengan vektor A. Dari sini kita peroleh hasilnya min 10 per 14 dikalikan dengan vektor A, dan hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu yang ditanyakan panjang proyeksi vektor B pada A. Di sini rumusnya, di sini ada norm. Kemudian A didot produkkan dengan B, kemudian dibagi dengan panjangnya A. Hasilnya seperti ini, min 10 per akar 14, dan dimutlakan. Hasilnya 10 per akar 14. Jadi sebenarnya ini bukan norm, tapi ini adalah mutlak. Kemudian lanjut ke bab basis. Jadi yang pertama kita bahas adalah basis ortogonal. Jadi basis ortogonal dari sub ruang W dari Rn itu adalah basis dari W yang merupakan himpunan ortogonal. Nah, basis ortogonal ini dapat dicari dengan menggunakan proyeksi ortogonal seperti yang tadi yang dibahas sebelumnya. Jadi langsung saja kita masuk ke soal. Misalkan W adalah ruang bagian dari R3 dan W itu adalah span U1, U2 dengan U1 adalah 2, 1, 1 dan U2 adalah 1, 1, 1. Bentuklah basis ortogonal V1, V2 untuk W. Oke,
didefinisikan di sini P adalah proyeksi ortogonal dari U2 pada U1. Maka dari U2 pada U1 berarti U1 yang berada di bawah dan berada di kanan. Nah, di sini P sama dengan U2 dot U1 dibagi dengan panjangnya U1 kuadrat dikalikan dengan U1. Kemudian kita mencari V1 di mana di sini adalah basis ortogonal yang pertama. Basis ortogonal yang pertama itu pasti sama dengan anggota yang pertama, selalu sama dengan. Jadi V1 di sini sama dengan U1 sama dengan 211. Kemudian V2 sama dengan U2 dikurangi dengan P. Untuk selanjutnya ini ada di Gram-Schmidt. Jadi P di sini sudah didefinisikan sebagai U2 U1 per panjang U1 kuadrat dikalikan dengan U1. Di sini U1 itu sama dengan V1. Maka di sini diganti menjadi V1. Kemudian dihitung biasa. U2-nya di sini adalah 111 dikurangi U2.V1 111 didotkan dengan 211, kemudian panjang V1 kuadrat dan dikali vektor V1. Kemudian ini setelah dihitung hasilnya adalah 4 per akar 6, kemudian dikalikan dengan 211 dan hasilnya nanti ini dikurangkan dengan ini. Maka hasilnya, kemudian di sini kita dapatkan hasilnya akar 6 min 8 per akar 6, akar 6 min 4 per akar 6, akar 6 min 4 akar 6. Jadi basis ortogonalnya adalah 2,1,1, akar 6 min 8 per akar 6, akar 6 min 4 per akar 6, akar 6 min 4 akar 6. Di sini adalah miliknya V1 dan di sini adalah miliknya V2. Ini kurung kurawal. Untuk membuktikan apakah dia basis ortogonal atau mencari kebenarannya apakah dia basis ortogonal, maka bisa dicari dengan cara ini dan ini didot produkkan, maka hasilnya harus sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah basis ortonormal. Di sini nggak kelihatan tulisannya. Ini ortonormal. Jadi untuk membuat basis ortonormal, maka norm atau yang biasa disimbolkan dengan seperti ini, 2 garis di kanan kiri vektor. Dari vektor satuan basis yang ortogonal harus sama dengan 1. Jadi tadi setelah kita mendapatkan basis ortonormalnya, maka untuk mencari basis maka tadi kita sudah mendapatkan basis ortogonalnya, maka sekarang kita mencari basis ortonormalnya dengan cara W1 itu mewakili untuk basis ortogonal yang V1. Jadi V1 dibagi dengan panjang V1. Dihitung seperti ini dan ditemukan hasil seperti ini. Begitu pula untuk W2. Jadi V2 dibagi dengan panjangnya V2, ditemukan hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari kebenaran dari basis ortonormal ini, apakah ini sudah ortonormal, maka bisa dicari dengan cara ini, dicari normnya, dicari jadi ini di akar, kemudian ini dikuadratkan, hasilnya harus sama dengan 1, maka panjangnya ini harus sama dengan 1. Itu cara untuk mencari kebenaran dari basis ortonormal. Kemudian lanjut ke proses Gram-Schmidt. Nah, di sini dimisalkan ada sebuah himpunan yang berisi U1, U2 dan UN sampai UN. Basis untuk ruang bagian W dalam Rn didefinisikan. Jadi ini untuk mencari basis terutama basis ortogonal. Nanti kalau sudah ketemu basis ortogonalnya baru ortonormalkan. Jadi di sini selalu yang pertama, anggota yang pertama itu selalu menjadi basis ortogonal yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu V2 sama dengan U2. U2 ini adalah anggota yang kedua dikurangi O2.V1. V1 dari sini dibagi dengan panjang V1 kuadrat dikalikan dengan V1. Kemudian U3, untuk V3
itu adalah U3 atau anggota yang ketiga ada di sini, dikurangi U3 didotkan dengan V1 dibagi panjang V1 kuadrat dikalikan dengan V1. Kemudian dikurangi U3 didot produkkan dengan V2, kemudian dibagi dengan panjang V2 kuadrat dikali V2. Nah, rumus umumnya adalah Vn sama dengan UN dikurangi UN dot V1 per V1 panjang V1 kuadrat dikalikan dengan V1, kemudian UN didot produkkan dengan V2 dibagi dengan panjang V2 kuadrat dikalikan dengan V2 dikurangi seterusnya di dot V3, di dot V4, di dot V5 seterusnya sampai dikurangi dengan ini saat Vn-1. Jadi stop saat Vn-1. Jadi di sini jika ada V3 maka dia stop sampai V2. Oke. Lanjut ke soal. Di sini terdapat soal diketahui W sama dengan span U1, U2, U3 dengan U1-nya 111, U2 010 dan U3-nya 001. Maka bentuklah basis ortogonal dengan proses Gram-Schmidt. Jadi V1 ini selalu menjadi anggota yang pertama, U1 111. Kemudian penulisan yang seperti ini itu bisa ditulis juga dengan proyeksi U2 pada V1. Jadi yang dibaca adalah yang di atas dulu pada yang di bawah. Jadi V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi U2 pada V1. Di sini U2 dikurangi U2 dot V1 per V1 kuadrat dikalikan dengan V1. U2 nya adalah 010, kemudian ini didotkan, V1 nya adalah 111 dikalikan 111, kemudian ini hasilnya adalah 1/3 dikalikan 111, kemudian hasilnya dikurangkan, hasilnya min 1/3, 2/3, min 1/3. Oke, kemudian untuk mencari yang V3 itu U3 dikurangi proyeksi V1 pada U3 dikurangi proyeksi V2 pada di sini proyeksi U3 pada V1 dan dikurangi proyeksi U3 pada V2. Jadi yang dikurangi itu hanya yang pertama aja dikurangi ini. Dan ya, selanjutnya dikalikan dengan yang diproyeksikan. Jadi di sini ada U3 dikurangi U3 dot V1 per V1 kuadrat dikali V1 dikurangi U3 didot produkkan dengan V2 dibagi panjang V2 kuadrat dan dikali V2. Sama seperti tadi, prosesnya seperti biasa. Ini U3-nya, ini dikurangi, ini U3, ini V1 didot produkkan dikalikan dengan V1, kemudian dibagi dengan panjangnya V1 kuadrat. Kemudian U3 didot produkkan dengan V2 seperti yang sudah dicari tadi barusan, dan ini adalah panjang dari V2 kuadrat, kemudian dikalikan dengan V2. Kemudian ini hasilnya ini tetap. Jadi hasil dari ini adalah adalah 1/3, kemudian dikalikan 111, dan hasil dari ini adalah min setengah dan dikalikan dengan ini. Kemudian hasilnya dari ini kita dapatkan ini setengah, 0, setengah, kemudian dikurangkan, maka hasilnya ini min setengah, 0, setengah. Maka basis ortogonalnya dari soal yang tadi adalah V1, V2, V3 sama dengan 111. Oh, ini salah ini. Oke. Maka basis ortogonalnya adalah 111, kemudian V2-nya ini min 1/3, 2/3, min 1/3 dan min setengah, 0, setengah.